تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia berpuasa dan memerintahkan kepada budaknya Barirah untuk memasakkan untuknya masakan agar dimakan nanti ketika berbuka. Kemudian budaknya lalai sampai siang hari masih belum memasaknya, bahkan sampai sore hari masih belum membuatnya, sampai datang waktu maghrib dalam keadaan tidak ada apapun yang bisa dimakan. Maka Aisyah dalam keadaan menahan marahnya kemudian menyatakan kepada budaknya, wa hiya taktum ghaidaha lillahi darrut taqwa lam tada' lidhi ghaidin shifa. Sungguh tinggi sekali kedudukan takwa, tidak ada obat kemarahan lain selain takwa. Sabar dan tidak marah, ditahan amarahnya, dan kemudian memuji ketakwaan. Sungguh yang namanya ketakwaan itu obat mujarab. Obat mujarab bagi orang yang marah, bagi orang yang emosi, maka dia akan bisa menahan amarahnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah hati itu selalu berbisik-bisik tentang hal tidak baik atau baik? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Tidak selalu baik dan tidak selalu tidak baik. Al-qalbu qalbain. Hati itu ada dua. Ini ada dua jenis di dalamnya. Yang selalu menyuruh kepada kejelekan adalah nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu atau hawa nafsu itu selalu menyuruh pada kejelekan-kejelekan. Pengennya senang, pengennya happy, pengennya yang penting puas, sehingga mengajarkan kepada perkara-perkara yang haram sekalipun atau perkara-perkara yang zalim. Sehingga barakallahu fikum, adapun hati itu menjadi bersih, jadi baik, sehingga selalu menyuruh pada kebaikan. Tetapi kadang-kadang hati bisa rusak, bisa hitam, semakin gelap, semakin pekat, dan tidak menyuruh kecuali kejelekan. Padahal hati itu adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, raja yang ditaati oleh seluruh tubuh manusia. Jadi seluruh tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kakinya akan taat pada yang namanya al-qalbu. Dia perintahkan matanya untuk melihat ke sana, dia perintahkan telinganya untuk mendengar ini, dia perintahkan tangannya untuk berbuat ini, dia perintahkan kakinya untuk berjalan ke sana kemari. Itu semua dengan perintah dari al-qalb. Sehingga mereka yang akan masuk ke dalam surga adalah man atallaha biqalbin salim. Orang yang bertemu Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, artinya hati yang putih bersih, yang Masya Allah tidak menyuruh kecuali kebaikan. Barakallahu fikum. Bagaimana cara membersihkan hati? Ada sekian perkara yang bisa membersihkan hati. Pertama, dengan taubat dari dosa-dosa yang telah lewat, sehingga titik-titik hitam yang ada di hati ini terhapuskan satu persatu dengan taubat, sehingga hati menjadi bersih. Yang kedua, dengan memperbanyak ibadah. Karena setiap orang beribadah, apakah dengan ibadah salat, puasa, zikir, ataupun ibadah-ibadah seperti bersedekah, membantu fuqara wal masakin, itu akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tazkiyatun nafs. Saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ikuti kajian langsung bersama Ustaz Helmi Badri Hafizallahu taala. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd.
Kita teruskan kembali insyaallah ta'ala. Pertemuan kita kali ini pembahasan kitab Manhajus Salikin Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang Ahkamul Aidain, hukum-hukum yang berkaitan tentang sholat dua hari raya, Idul Fitr dan juga Idul Adha. Kemudian yang telah kita bahas yang diantaranya yaitu dari sunnah-sunnahnya, yalbas min ahsani thiyabihi, memakai pakaian yang paling bagus. Kemudian memakai wangian, pergi dan kembali dari jalan yang berbeda, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana يوم عيد خالف الطريق. Sallallahu alaihi wasallam apabila di hari Id khalaf at-tariq, beliau mencari jalan yang lain. Khalaf at-tariq maknanya yaitu salaka tariqan ghayra tariqil awwal, mencari jalan bukan jalan yang pertama, tapi jalan yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala fayusalli bihim rak'atain bila adzanin wala iqamah. Salat 2 rakaat tanpa ada adzan dan juga tanpa ada iqamah. Dan ini juga telah kita bahas dengan dalam hadis Jabir bin Samurah, Sahitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah yawm Eid fabada bis-salah qabla al-khutbah bighairi adhan wala iqamah, tanpa ada adzan, tanpa ada iqamah. Hadis akhrajahu Muslim. Qala rahimahullahu ta'ala yukabbir fil ula sab'an bi takbirat al-ihram wa fi thaniya 5 siwa takbiratul qiyam. Berkata rahimahullahu ta'ala, wa yukabbir, dan bertakbir, fil ula sab'an, pada rakaat yang pertama itu 7 kali takbir, bitakbiratul ihram, masuk ke dalamnya takbiratul ihram, berarti takbiratul ihram dihitung. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua 5, pada rakaat yang kedua itu 5 kali, siwa takbiratul qiyam, selain dari takbirnya berdiri. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang takbir ketika melaksanakan sholat al-Id, baik Idul Fitr ataupun Idul Adha. Dan hukum takbir di sini, Assalamualaikum, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, sehingga seseorang tidak membatalkan sholat ketika dia meninggalkannya, baik dengan sengaja ataupun baik dalam keadaan lupa. Bahkan Allah Ibnu Qudamah rahmatullahi
taala alaih, beliau mengatakan tidak ada khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini. Hukumnya adalah sunnah. Nah, sehingga kalau lupa tidak batal. Nah, baik dia lupa ataupun sengaja. Nah, طيب يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Amr bin Shu'aib an Abi Jaddih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di Idul Fitr 7 kali. Takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-takbir fil fitr 7 fil ula wal 5 fil akhirah. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha pun disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir fil fitr wal adha fil ula 7 takbirat wa fi thaniya 5 siwa, selain dari takbirnya yakni seorang berdiri dari qiyam. Sehingga ini perlu diperhatikan. Rakaat yang pertama 7 kali takbir. Takbiratul ihram masuk tidak? Masuk. Allahu akbar, takbiratul ihram dihitung 1. Kemudian setelahnya 6 kali. Nah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allah sampai 6 kali. Takbiratul ihram masuk berarti menjadi 7 kali. Nah, biasanya seseorang kalau misalkan dia takutkan lupa, biasanya sambil menggerakkan tangan. Allahu akbar, Allahu akbar begini dengan jarinya supaya tidak lupa. Pertama, 2 takbiratul ihram 1, kemudian dihitung sampai 7 kali. Jadi dengan perasaan jari saja. Tidak perlu harus mengepal seperti ini. Dengan perasaan saja. Supaya tidak lupa. Baik. Wa fi tsaniyah 5. Pada rakaat yang kedua 5. 5 di sini selain dari takbirnya berdiri. Ini ketika seseorang itu sujud rakaat pertama, kemudian dia akan berdiri melaksanakan rakaat yang kedua dari takbiratul intiqal, Allah dihitung. Nah, takbiratul intiqal di sini tidak dihitung. Ketika dia berdiri, takbir Allahu akbar. Itu sampai 5 kali. Nah, sampai 5 kali sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa yarfa yadayhi ma'a kulli takbirah, dan mengangkat kedua tangannya ma'a kulli takbirah, bersamaan seluruh dari takbir. Dalam permasalahan ini terdapat khilaf di antara para ulama apakah mengangkat tangan atau tidak dari takbir baik rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua.
Ada yang mengatakan mengangkat tangan berdalilkan dengan athar yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau bertakbir baik pada solat jenazah ataupun baik pada solat al-Id. Akan tapi para ulama menyebutkan bahwa hadis ini sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya, athar ini sanadnya lemah, bahwa Umar bin Khattab mengangkat kedua tangannya ketika Idul Fitr dan juga Idul Adha, dan mengatakan athar ini sanadnya lemah. Misalnya terdapat Ibn Lahiyah dan juga sanadnya terputus. Bahkan bukan hanya Umar bin Khattab saja, tapi anaknya pun sama, Abdullah. Dan Syekh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaih, beliau dalam permasalahan ini beliau mengatakan bahwa hadis athar yang menyebutkan tentang takbir ketika salat Id ataupun salat jenazah tidak ada yang sahih, tidak ada yang sahih. Athar dari Umar dan juga athar dari anaknya, itu sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Athar dari Umar sebutkan dan Mungkote dan juga disebutkan terdapat perawi yang dhaif. Ini pendapat Syekh Mubil rahmatullahi ta'ala alaih, dan juga Syekh Al-Albani berpendapat demikian. Syekh Mubil, Syekh Al-Albani dalam salat Id, seseorang tidak mengangkat kedua tangannya. Kalau takbiratul ihram mengangkat. Takbiratul ihram mengangkat. Ini takbir yang tambahan. Kalau takbiratul ihram mengangkat tangannya. Baik, qala rahimahullahu taala, wa yahmadullah wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baina kulli takbiratain. Memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara takbir. Baik, dalam permasalahan ini juga sama. Tidak ada hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana terdapat mauquf dari Ibnu Mas'ud annahu qala yahmadullah wa yuthni alaihi wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Bahkan Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaihi, beliau menyebutkan ketika seseorang bertakbir, Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, beliau menyebutkan bahwa dalam permasalahan ini seseorang dia diam sejenak, dan tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi
menyebutkan atau berzikir. Nah, berzikir dalam antara kedua takbir. Dengan ini seseorang tidak disunnahkan, wallahu taala a'lam. Yani diam sejenak, tidak ada zikir di situ. Nah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma yaqra al-Fatihah wa surata yajhar bil qira'ah fiha. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surat yajhar bil qira'ah fiha, dijaharkan qiraahnya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menjaharkan dari bacaan salat Al-Id. Nah, baik Idul Fitr juga Idul Adha. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pun membaca surat fil Idain, fil Jum'ah dengan surat Al-A'la pada rakaat yang pertama, surat Al-A'la, rakaat yang kedua surat Al-Ghashiyah. Dan dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena yaqra fil adha wal fitr surat Qaf. Surat Qaf dan juga surat rakaat yang kedua surat Al-Qamar. Kama akhrajal Imam Muslim rahmatullahi taala alaihi. Baik. Sisanya insyaallah taala kita akan teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan siang hari ini di edisi hari Rabu tanggal 27 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 September 2023 Masehi. Ya, dan baru saja kita sama-sama mengikuti satu buah kajian live dari Mahadi Husna Cirebon bersama Ustaz Helmi Bajri Hafizahullah Ta'ala, yaitu kajian kitab Manhajus Salikin, ya, dan pembahasannya masih pada bab sholat atau bab 2 sholat id, ya. Dan di kesempatan siang hari ini pembahasannya adalah takbir, ya, di dalam 2 sholat id, ya. Semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk mengikuti kelanjutan dari kajian kitab Manhajus Salikin ini di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Ya, dan waktu di studio saat ini menunjukkan pukul 11:41. Kita menantikan waktu sholat duhur atau azan sholat duhur untuk wilayah Cirebon Kota dan sekitarnya pada pukul 11:45. Jadi masih ada kurang lebih 3 menit ke depan, ya, bagi Anda yang saat ini masih sibuk, ya, bisa mempersiapkan, membereskan dulu segala kelengkapannya atau pekerjaannya supaya diselesaikan terlebih dahulu, membereskan peralatan dan lain halnya, ya, agar ketika azan duhur berkumandang nanti Anda sudah siap-siap, ya, tidak terburu-buru, ya, membersihkan dulu atau mempersiapkan segala sesuatunya dulu, ya, sehingga bisa salat dengan khusyuk, dengan tenang, dan juga bisa segera mungkin atau bisa mengambil saf-saf yang terdepan, karena tentunya keutamaan yang lebih besar yang kita dapatkan apabila kita menghadiri atau memasuki menempati saf-saf yang terdepan. Barakallahu fikum. Baiklah, sambil kita menanti waktu sholat duhur untuk wilayah Cirebon Kota dan sekitarnya, kita akan dengarkan dulu beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Jadi tetap di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.